Oke guys, di video kali ini kita dapat motor Mio J ya. Ini kendalanya tidak bisa di starter ya, cuman ada bunyi cetek-cetek doang. Mari kita coba ya. Kita kunci kontak on, kemudian kita starter. Nah, cuman ada bunyi cetek-cetek doang ya. Nah. Dan di sini ada kedipan mil ya. Kita coba hitung ya. Udah 1 2 3 4 1 2. Nah, ini kedipan 42 biasanya itu di bagian sensor speedometer ya. Nanti kita diatasi. Sekarang kita fokus ke starternya. Ini tidak bisa di starter padahal aki normal ya. Nah, guys, coba kita starter ya. Cuman bunyi cetak-cetek doang. Kita dengarkan. Nah, tidak mau ngangkat padahal ini aki bagus ya, normal. Itu permasalahannya di mana? Simak aja videonya ya sampai selesai. Kita bakal bongkar motornya ya. Biasanya ini di bagian dinamonya yang bermasalah. Oke, arangnya sudah habis biasanya. Nah, oke guys, dan untuk box filter juga baut sebleker sudah kita lepaskan ya. Jadi cukup begini saja. Untuk baut yang plus nih kita lepaskan. Tuh, kita lepaskannya dari bawah saja ya, tidak usah dari atas. Nah, kita lepaskan kedua buah baut kunci L ya. Ini yang satu sudah kendor. Sudah lumayan kendor ya. Jadi takut coplok nih kalau misalkan dibiarin. Kebetulan kita bongkar ya. Nah, di sini untuk yang satunya lagi sama kita lepaskan ya. Kedua buah baut. Ya, kemudian kita tarik, sudah terlepas. Di sini kotor banget ya, nanti kita bakal bersihkan untuk di bagian dinamo starternya. Nah, baut plusnya dari sini ya, baut strumnya tuh kita lepaskan, gak usah dari atas. Nah, dan sudah terlepas, itu lumayan cukup pageh ya, jadi harus ada 2 orang untuk nahan dan 1 untuk mukul ya. Kemudian untuk baut dinamo starternya kita lepaskan, dan ini ukurannya 5,5 ya kalau nggak salah. Saya kunci soknya itu sudah hilang, jadi kita lepaskannya menggunakan kunci Inggris saja ya, bisa. Nah, kemudian putar saja karena di sini rawan selek ya kalau misalkan menggunakan kunci pas ya. Nah, perhatikan untuk tandanya kita cari dulu. Nah, ini tandanya nanti ketika perakitan harus sejajar ya. Nah, jangan ngaco, kalau misalkan tidak sejajar nantinya nggak bakalan muter. Muter sini muter, cuman kebalik ya dinamonya. Nah, ini banyak runtah ya, banyak runtah tuh di dalamnya, juga kotor banget ya, nanti kita bersihkan. Nah, ini untuk arangnya sudah habis betul ya, dan ini arangnya sudah habis, jadi si starter nggak bakalan bisa hidup ataupun nyala ya, connect. Jadi nah sudah bubuk tuh, sudah aus pisan ini mah. Pokoknya mah mantap nih. Langsunglah kita cabut dan kita ganti dengan yang baru ya guys. Nah, oke guys, dan untuk rumahan dinamo starternya sudah kita bersihkan dan sudah kita melakukan solder ya untuk cool starternya. Nah, kita pasangkan dulu untuk pernya ya. Tadi kotor banget untuk di bagian rumahan dinamo starter ya. Sudah kita bersihkan menggunakan bensin. Nah, dan untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Kita kasih jepit ya, bukan jepit rambut, tapi ini mah jepitan aki ya. Nah, seperti ini. Tuh, kita jepit, bisa sambil ngopi, sambil udut, sambil ngising pun juga bisa ya kalau misalkan menggunakan jepit ya. Kalau misalkan tidak menggunakan jepit, itu susah ya. Pasti uke-ukean. Nah, di sini kita langsung dibaut ya. Nah, kasih baut supaya si fibernya menjedok dan tidak potong ya guys ya. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi sama ya, kita cari dulu untuk arangnya. Nah, ini untuk arangnya menggunakan Jupiter Jet ya, Vega Jet R itu bisa ya. Kalau misalkan Jupiter Jet 5TP itu terlalu kegedean ya. Nah, seperti ini caranya. Kita jepit ya untuk satu lagi. Nah, jadi kan dua-duanya terjepit ya. Nah, bisa nyantai itu kalau misalkan dijepit. Nah, kemudian untuk dinamo starternya kasih grease ya, jangan lupa supaya lancar dan leur ya, dan untuk starternya tidak bunyi kasar. Nah, itu grease-nya terlalu kebanyakan, nanti kita copot ya, kita ledot heula. Nah, setelah masuk semuanya, grease-nya kita rapihkan ya, sedikit saja, yang penting ada pelumasan ya, supaya tidak bunyi kasar ya untuk saat di starter ya. Kemudian kita pasangkan untuk tutup dinamonya. Nah, seperti itu, pas-paskan dengan garis tersebut ya.
Tuh, harus sejajar. Nah, supaya si lubang baut itu masuk. Kalau misalkan tidak sejajar, nantinya susah ya. Gak bakalan bisa nyantol di starter juga. Paling bunyi cetak-cetek ya. Kalau enggak, bisa ada begitu ya. Petak pusing karena hulu oke. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan bautnya ya. Jangan lupa nih bautnya tuh. Ada 2 buah baut. Nah, kita kencangkan, putar dulu ya menggunakan kokod manual. Nanti kita kencangkan menggunakan kunci Inggris ya. Nah, yang satunya lagi sama kita pasangkan ya. Nah, kita kencangkan menggunakan ini nih, kunci Inggris tuh. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan ya. Nah, serasa sudah kencang, langsung nanti kita rakit ya. Jangan lupa diputar dulu, harus lancar ya. Nah, kemudian kita langsung rakit ya, kita pasangkan ke mesin crankcase-nya ya. Nah, dan untuk shockbreaker-nya kita turunkan dulu ya. Nah, supaya si kabelnya itu kendor ya, panjang. Kalau misalkan dalam kondisi seperti terbuka ya, ataupun terlepas, shockbreaker-nya nantinya susah ya. Agak metot, manteng. Kemudian kita kasih baut ya, baut L, 2 buah baut ya. Jangan lupa dikencangkan. Tadi juga ini sudah kendor ya. Jadi ini harus kencang tuh. Kalau misalkan kendor dua-duanya, aduh bisa bahaya nantinya ya. Nah, seperti itu. Kunci L5 ya, jangan lupa. Nah, kencangkan secukupnya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, serasa semuanya sudah kencang, cek lagi ya. Nah, langsung kita bakal tes ya, apakah udah ada bunyi starter atau tidak ya. Nah, langsung kita tes ya, engine on, kunci kontak, starter ya. Kemudian langsung kita pencet. Nah, sekarang mah normal ya, gak bakalan susah tuh. Gak bakalan ada bunyi cetak-cetek lagi ya, bukan susah, gak bakalan ada bunyi cetak-cetek lagi. Dan ini sudah diponis akinya harus diganti untuk bengkel yang sebelumnya, padahal bukan dari akinya, tapi melainkan ini dari dinamo starter ya. Kita coba guys, satu kali lagi ya, kunci kontak off, kemudian kita engine on starter. Jangan lupa remnya tekan dulu. Oh, mantap ya. Coba matikan. Nah, kemudian lihat dari sini, kita coba starter, oke? Kunci kontak on, kemudian start. Nah. Mantap.